warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Media DKS. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang au pair. Mungkin beberapa teman juga sudah ada yang pernah ke sana ya. Nanti bisa sharing-sharing aja, komen-komen di bawah. Nah, untuk pengalaman saya pribadi, ini cerita ya tentang naik pesawat dari bandara Juanda sampai ke Frankfurt am Main. Pada waktu itu saya masih usia 22 tahun, 22 sampai ya mau 23, mau 23, oke. Itu habis lulus kuliah, habis sidang skripsi, 3 bulan magang di sekolah swasta, nggak magang sih, ngajar bahasa Jerman pokoknya di sekolah swasta di Sidoarjo. Nah, dari 3 bulan itu setelahnya saya langsung berangkat au pair. Untuk au pair saya itu ada di desa waktu itu di daerah Nittel. Nittel itu masuk ke kota, masuk lingkup wilayah kota Trier ya. Kota Trier itu kota dari Dreieck, jadi kayak kotanya itu perbatasan gitu, untuk ke Luxembourg sama ke Prancis sama Jerman. Jadi enak sih, di perbatasan pokoknya. Mau ke Prancis juga dekat, mau ke Luxembourg apalagi tinggal menyeberang di Sungai Mosel. Cuman menyeberang paling berapa menit, bisa jalan kaki, bisa lewat jembatan, sudah deh masuk di negara Luxembourg. Nah, oke. Ini au pair saat di Jerman ya. Nah, saya akan cerita tentang pengalaman saya mulai dari naik pesawat dari Juanda itu sampai tiba di Frankfurt am Main di Jerman. Badan saya kecil, saya sendirian dari bandara Juanda di Terminal 1. Koper saya besar banget, maksimal 30 kilo bagasi itu. Tapi saya dulu kena masukin cuman berapa, 25 kilo. Dari sana dicek, ikut check in, boarding dan sebagainya. Lalu naik pesawat, nah itu sendirian. Di dalam pesawat masih kenalan sih sama beberapa orang tetangga duduk itu, jadi sempat ngobrol-ngobrol tentang Indonesia ya, intinya saya mau berangkat ke Jerman dan sebagainya. Lalu dari bandara Juanda saya harus transit di Suta, Soekarno-Hatta ya. Bayangkan badan kecil mungil ini harus transit ke Suta. Saat itu apalagi terminalnya beda ya, intinya terminalnya beda, jadi saya harus oyong-oyong koper sendiri, koper yang besar itu, dan itu luar biasa, perjuangan sekali. Naik shuttle bus terus ya gitu, apalagi nggak ada yang bantuin, jadi angkat-angkat sendiri. Itu pengalaman pertama yang lumayan wow. Oke. Setelah sampai di Suta, di terminal berapa saya sampai lupa. Nah itu saya menunggu jam untuk terbang lagi, untuk transit di Malaysia. Saat itu saya naik pesawat KLM. Oke. Saat tiba di Malaysia, tetap saya kan sendirian. Jadi ya nggak ada siapa-siapa. Nah di sana kok masuk area perbulean ya. Nah di Malaysia itu saya sudah mendapati kayak banyak orang-orang Auslander ya, orang asing yang wajahnya ya memang bule, khas bule. Nah itu saya, oh berarti aku ini sudah berada di area yang tepat. Memang ini saya akan naik naik pesawat ini ke Jerman. Saya nggak kenalan sama sekali di situ, lebih banyak istirahat sambil mengamati daerah atau mengamati situasi di bandara. Oke. Nah, setelah itu waktunya sudah
tepat untuk menaiki pesawat. Kami menuju ke pesawat tersebut. Nah itu bingung juga di Malaysia itu, di bandaranya itu, karena untuk menuju ke landasan ke pesawatnya itu juga harus shuttle dulu. Nah waktu itu naik bus atau apa ya, naik bus terus intinya lewat lift bla bla bla, pokoknya ya intinya kalau bingung di pesawat atau bingung mau naik pesawat yang mana, tanya aja, nggak usah takut. Bahasa kita hancur, nah pakai bahasa Inggris sebisanya nggak masalah, yang penting ada komunikasi, jadi kita tahu oh kesini. Nah itu jangan sampai ketinggalan pesawat, itu malah sangat berbahaya. Lalu berikutnya sekitar 16 jaman ya di atas pesawat itu, lihat awan, pastinya hanya lihat awan. Nggak tahu, kita di layar monitor di pesawat itu kita bisa menggunakan fasilitas lainnya seperti ya film, kita bisa melihat film, kita bisa bermain game, kita bisa memotret asalkan di mode terbang ya, kita bisa buka laptop asalkan mode terbang itu tadi. Oke, sama pengalaman waktu itu saat di atas pesawat, kalau nggak salah saya itu duduknya di tengah-tengah. Kok kebetulan ya itu tempat nomor duduk saya itu di tengah-tengah. Jadi saya itu bersebelahan sama keluarga dari Prancis, ibu, bapak, dan 2 anaknya yang masih kecil. Nah kami ngobrol sedikit bahasa Inggris meskipun agak kelewatan, tapi yang penting komunikasinya oke, lancar. Itu cerita-cerita, oh jadi au pair dan sebagainya. Oke, kalau naik duduk di pesawat dengan durasi yang lumayan panjang sekitar 16 jaman ya, sebenarnya kalau bisa mending duduk di sebelah kiri aja sih, di samping, atau yang pokoknya yang deket pintu atau jalan keluar, karena kita itu nggak enak. Tapi budaya kita kan memang agak nggak enakan ya, jadi kayak sungkan, mau lewat aja sungkan, harus permisi dulu, nanti nggak enak kalau samping kita itu tidur dan sebagainya, nanti takut ganggu kayak gitu. Tapi ya kalau memang sudah posisinya seperti saya dulu pas duduk di tengah, ya gimana lagi, kalau harus ke toilet ya memang harus permisi, meskipun harus permisi orangnya tidur ya oke aja. Lalu masih ingat menu di pesawat waktu itu ditawarin sama si pramugarinya untuk makan nasi lemak. Nah itu pilihan saya, nasi lemak ya, ikan ayam gitu ya, sambil minta minum, nah ya air putih, cola atau apa kayak gitu, sampai di Jerman. Nah setibanya di Jerman, di Frankfurt am Main, di situ plakatnya kan sudah jelas ya, dan saya sebelumnya sudah janjian sama guest family saya atau host fam saya bahwa kita itu mau ketemuan di dekatnya eskalator di pintu keluar dari penerbangan KLM tadi. Jadi habis dicek di imigrasi, habis cek paspor kayak gitu, itu saya langsung bisa ketemu host fam saya. Saat itu saya dijemput sama Gasvater ya. Gasvater itu ya host fam tapi yang cowok, jadi kayak bapak angkat gitu. Nah itu sebelumnya kita udah janjian kalau saya harus ngeprint. Nah ini tekniknya, orang sana kan detail banget ya, apa yang direncanakan itu memang harus benar-benar detail. Kita tuh harus menuju arah itu, kita nggak boleh salah, nggak boleh keliru. Jadi mukanya Gasvater saya itu disuruh ngeprint waktu itu dikasih fotonya ya, disuruh ngeprint memang, terus nanti disuruh pas tiba itu saya disuruh angkat fotonya biar tahu oh itu Widya dari Indonesia kayak gitu. Oke, setelah waktu itu saat saya baru keluar, setelah ambil koper aja ya juga deg-degan kan, mana ini koper saya kok nggak muncul, harus tanya satpam lagi. Nah itu sudah bahasa Jermanan. Pertama kali di bandara Frankfurt am Main itu yaitu sudah pakai bahasa Jerman, dak dik duk cetar.
Lalu nggak lama kemudian koper saya yang khas, yang memang sudah saya labeli apapun ya supaya tahu kalau itu koper saya, warnanya ungu, besar, kasih embel-embel dan sebagainya. Saya keluar pakai koper itu, dorong sebentar sambil bawa fotonya bapak angkat tadi. Sudah keluar, saya tuh nggak perlu kayak nggak mengenali gitu ya, karena kan kita sudah kontak ya by email, kita sudah kirim-kiriman foto, jadi kita kayak mukanya itu sudah familiar, langsung depan mata, tas, oh itu yang namanya R ya depannya, oh itu R bla 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 gitu. Lalu dia membisikkan ke saya, Willkommen in Deutschland, selamat datang di Jerman. Kali itu saya antara takut, senang. Waktu itu masih subuh ya, dini hari, sekitar jam 4-an. Dan perasaan saya luar biasa. Intinya takut, was-was, ya deg-degan. Meskipun di Jerman au pair aman ya, tapi ya namanya baru ketemu, apalagi sama orang asing, kita nggak tahu, kita sendiri. Sempat berprasangka atau kayak berpikiran gimana ini nanti nasib saya. Mudah-mudahan aja tapi lancar. Intinya berdoa sih, berdoa terus, jangan putus-putus. Lalu kami menuju ke parkiran karena dijemput pakai mobil ya, nggak mungkin nggak pakai mobil. Saat itu saya tiba di sana awal Januari tanggal 2 atau 3, dan itu masih winter. Winter itu ya sekitar berapa derajat? 32 waktu itu ya, masih sangat dingin. Mungkin ada yang pernah ke Bromo, nah itu masih luar biasa dingin di Jerman. Oke, curhat. Nah intinya memang ini curhat. Lalu setelah sampai di mobil, bapak angkat tadi bayar parkir di park automat ya, kayak entah dia pencet-pencet apa, saya masih nggak tahu ya. Intinya paling pasti itu dia bayar biaya parkirnya berapa euro gitu, habis itu menuju ke mobil. Nah setelah menuju ke mobil, saya sudah duduk ya, nggak tahu kan, maksudnya bukan ya, baru pertama kali naik mobil di Jerman. Kalau di Indonesia yang nyupir kan sebelah kanan, nah kalau di Jerman yang nyupir kan sebelah kiri. Waktu itu saya keliru. Oke, saya keliru naik di posisi sebelah kiri. Pas masuk terus oh my god, emang aku mau nyupir kan enggak kan. Nah akhirnya yaitu di sini ternyata tempat duduk atau ya itu sebelah kanan ya, seperti di film-film beneran kayak gitu. Itu pertama kalinya. Nah jarak dari Frankfurt am Main sendiri ke kota saya, daerah Trier, dan menuju ke tempat saya tinggal di daerah saya di region Dinitel itu cukup jauh, beberapa jam, 3-4 jaman sepertinya. Ya saya tiba di rumah itu jam 9-an pagi, di rumah Dinitel itu ya, di keluarga Kas Family atau keluarga Hospem. Nah jadi di perjalanan sambil menikmati di jalan ya, nggak tahu ya, paling ngomong sebentar sama bapak angkat, tanya ini apa, bahasa Jermannya ya, sambil melatih bahasa Jerman juga. Waktu itu saya mengantongi sebenarnya karena dari kampus ya minimal B1, cuman tetap aja di sana dengar kata-kata asing, kata-kata baru masih pelekak-pelekuk kayak gitu. Nah tapi pengalaman banget itu. Oke, ini dulu part 1. Jadi pengalaman saya terbang dari terminal Juanda, dari bandara Juanda sampai ke bandara Frankfurt am Main di Jerman. Oke, sekian. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa support, di subscribe ya, sama di like, boleh di share, sama komentar di kolom. Oke, Dankeschön.